Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Sejarah Perjuangan Dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat di Mekah. Anggota kelompok 5 terdiri dari yang pertama ada Agustina Radil Widyastuti, kemudian yang kedua itu ada Gita Amalia, yang ketiga itu ada Maretani Samidan Saputri, dan yang keempat itu ada Sandra Cahyani Tias. Kelompok kami akan membahas 5 topik pembahasan. Yang pertama itu ada pengertian dakwah, yang kedua itu ada dakwah Rasulullah SAW pada periode Mekah, yang ketiga itu ada strategi perjuangan dakwah Rasulullah SAW di kota Mekah, yang keempat itu ada metode dakwah yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada saat di Mekah, dan yang kelima adalah hambatan-hambatan dakwah Rasulullah SAW di periode Mekah. Ya, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pengertian dakwah. Pengertian dakwah. Dakwah itu sendiri merupakan kata yang berarti doa atau al-doa, yakni harapan atau permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau seruan, yaitu al-nida. Kata dakwah dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti penyiaran atau propaganda. Penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat itu merupakan seruan untuk memeluk, mempelajari, dan mengamalkan ajaran agama. Kemudian poin yang kedua yaitu dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang pertama itu pada umur 40 tahun. Wahyu yang pertama ini merupakan surah dari Al-Quran, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5 di Gua Hiro. Kemudian pada wahyu yang pertama ini Rasulullah SAW berdakwah dengan cara bersembunyi. Hanya saja keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mengetahui bahwa Rasulullah SAW ini melakukan dakwah. Sahabat dan keluarga yang Rasulullah SAW berdakwah yaitu yang pertama ada Khadijah, yaitu istrinya, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, yaitu sepupunya, kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, yaitu sahabatnya, ada Zaid, yaitu budak yang diangkat menjadi anak, kemudian ada Ummu Aiman, yaitu pengasuhnya. Kemudian dari situ Abu Bakar As-Siddiq berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, dan Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Ya, setelah 3 tahun lamanya Rasulullah SAW melakukan dakwah secara bersembunyi-sembunyi. Rasulullah melakukan dakwah secara terang-terangan setelah diturunkannya wahyu yang kedua, yaitu surah Al-Hajr ayat 94. Dengan dakwah tersebut, Rasulullah SAW mendapatkan pengikut dari beberapa kalangan di Makkah, seperti kalangan migran, kalangan miskin, dan kalangan anak-anak dari kalangan kain kuat, yaitu kalangan dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian setelah melakukan dakwah secara terang-terangan, Rasulullah SAW itu tidak serta-merta langsung diterima oleh masyarakat Mekah. Lalu kaum Quraisy dan sang pemimpin Quraisy selalu menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Salah satunya adalah memboikot Bani Hashim, yang mana isi piagam pemboikotan tersebut diantaranya memutuskan segala hubungan Bani Hashim seperti pernikahan, silaturahmi, dan jual beli. Saya akan menjelaskan tentang strategi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan dakwah pada periode Mekah. Yang pertama, melakukan dakwah secara selektif. Artinya, Rasulullah tidak langsung memberikan atau mengajak orang-orang melakukan dakwah secara sembarangan, tetapi terdapat strategi yang ditetapkan dalam upaya menyampaikan dakwahnya. Yang kedua, membentuk kader dakwah.
Jadi, orang-orang yang telah masuk Islam pada permulaan dakwah diberikan pengajaran oleh Rasulullah tentang keislaman. Hal ini bertujuan untuk membantu Rasulullah dalam menyebarkan agama Islam. Yang ketiga, yaitu memilih tempat pengajaran yang strategis. Di saat situasi dan kondisi tidak memungkinkan dilakukan dakwah secara terbuka atau terang-terangan, maka Rasulullah memilih tempat tertutup, yaitu dipilihnya sebuah rumah salah satu sahabat Nabi yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam. Nah, strategi yang keempat yaitu memproklamirkan dakwah di Bukit Sofa. Rasulullah memilih Bukit Sofa sebagai tempat diserukannya dakwah dan berkumpulnya para keluarganya. Hal ini bertujuan agar semua dakwah ajaran Islam terdengar kepada semua halayak yang hadir di situ. Yang kelima, menyembunyikan ibadah. Jadi, karena terdapat berbagai tekanan, ancaman, dan siksaan yang dilakukan oleh kaum musyrik kepada kaum muslimin, maka Rasulullah SAW meminta kepada kaum muslimin agar menyembunyikan keislaman dan segala bentuk ibadah. Strategi yang keenam yaitu mencari suaka politik atau perlindungan ke Habasyah. Jadi dipilihnya Habasyah karena Rasulullah mengetahui terdapat raja yang sangat baik di sana, sehingga Rasulullah memilih tempat ini untuk perlindungan kaum muslimin. Yang ketujuh, menawarkan Islam kepada kabilah dan individu. Pada bulan Zulqaidah, tahun 10 dari kenabian, Rasulullah kembali ke Mekah untuk menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah dan perorangan. Dan strategi yang terakhir yaitu melakukan Baiat Aqobah. Peristiwa ini merupakan strategi yang dilakukan Rasulullah dalam upaya mengikat persahabatan, relasi, dan amanah dalam menyampaikan dakwahnya. Materi selanjutnya yaitu tentang metode dakwah Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Selama Nabi Muhammad SAW menjalankan tugas dakwah, ada beberapa metode dakwah yang beliau lakukan, yaitu diantaranya yang pertama, metode bil hikmah. Nah, metode ini lebih mengedepankan contoh keteladanan figur, kesabaran, keistiqomahan, dan juru dakwah. Contohnya seperti ketika ada orang yang melakukan kesalahan, maka Nabi Muhammad melakukan peringatan atau memberi motivasi kepada orang tersebut. Yang kedua, metode bil lisan. Nah, metode ini mengedepankan kemampuan ceramah lisan atau retorika. Terus yang ketiga, metode bil khitbah. Metode ini lebih mengutamakan catatan-catatan tertulis. Yang keempat, metode bil hal. Nah, metode ini lebih mengedepankan perbuatan atau bantuan nyata. Bisa berupa material, tenaga, ilmu, dan sebagainya. Contohnya seperti bergotong royong, melakukan infak, dan lain sebagainya. Nah, metode yang terakhir yaitu metode bil mujadalah. Nah, metode ini sering disebut dengan diskusi, dialog, atau talk show. Contohnya, bagaimana pandangan terhadap mereka tentang aliran sesat pada saat itu, dan apa yang harus dilakukan oleh orang tersebut. Yang selanjutnya itu ada hambatan dakwah Rasulullah periode Mekah. Ketika Rasulullah mulai melancarkan dakwahnya secara terang-terangan, tetapi orang-orang kafir itu bahkan tidak suka dengan ajaran Islam. Lalu kaum kafir menghambat dan menghalangi dakwah Rasulullah melalui berbagai cara. Di antaranya, yang pertama ada penghinaan, ancaman, dan siksaan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah dihina berbagai celaan, seperti orang gila, tukang sihir, dan anak pembuat celaka. Sampai Rasulullah pernah dilempari kotoran domba oleh kaum kafir, dan rumah beliau juga dilempari sampah. Yang kedua ada memujuk Nabi untuk bertukar sesembahan. Kaum kafir juga menawarkan kepada Nabi untuk saling bertukar sesembahan, di mana mereka meminta Nabi untuk menyembah Tuhan Lata dan Uzza dalam beberapa hari, untuk kemudian mereka bersedia menyembah Allah. Namun usaha ini ditolak oleh Nabi.
Yang ketiga, membujuk dengan harta, kedudukan, dan wanita. Kaum kafir Quraisy mengutus seseorang untuk membujuk Rasulullah dengan harta, dengan janji berapapun Nabi meminta maka akan diberikan. Bahkan mereka membujuknya untuk membuat Nabi menjadi raja, namun Nabi itu menolaknya. Yang keempat ada memprovokasi masyarakat Mekah. Upaya lain yang dilakukan kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi ialah mempengaruhi masyarakat Quraisy untuk tidak mendengarkan dakwah atau bacaan-bacaan Al-Quran. Juga mereka akan mengancam untuk membuat mereka sengsara atau bahkan dibunuh jika mengikuti ajaran Nabi. Yang terakhir, memuju dan memprovokasi Abu Thalib. Tindakan yang dilakukan untuk menghalangi dakwah Nabi selalu mengalami kegagalan. Lalu kaum Quraisy mulai beralih untuk mempengaruhi dan membujuk paman Nabi agar memerintahkan Nabi untuk berhenti berdakwah. Namun usaha mereka lagi-lagi gagal dan mereka ditolak mentah-mentah oleh Abu Thalib dan Nabi. Ya, sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.